Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman jaringan. Ya, jadi kita ketemu lagi sebagai mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah administrasi jaringan. Nah, seperti biasa pada perkuliahan umumnya bahwa di setiap perkuliahan itu pada saat pertemuan pertama kita akan melakukan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan. Di dalam penjelasan ini akan kita bahas ya sekilas tentang apa yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah pemrograman jaringan ini, kemudian peraturan-peraturan, topik-topik yang akan kita bahas, lalu sampai juga dengan penilaian ya, penilaian yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah pemrograman jaringan ini. Nah, untuk mempermudah penyampaian saya di dalam kontrak kuliah ini, kita akan gunakan slideshow berikut ini. Oke, ini adalah slideshow untuk kontrak perkuliahan pemrograman jaringan. Nah, pada sajian ini atau slideshow ini, pembahasan kita bagi menjadi 3 hal ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah rencana perkuliahan. Bagian ini akan menjelaskan tentang topik-topik apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah pemrograman jaringan. Lalu yang kedua adalah penilaian. Di bagian ini kita akan membahas tentang mekanisme-mekanisme penilaian yang akan saya gunakan di dalam perkuliahan pemrograman jaringan. Lalu di bagian yang terakhir adalah hal-hal penting yang perlu untuk Anda perhatikan sebagai peserta perkuliahan. Kita mulai pada rencana perkuliahan paruh semester awal. Ini adalah rencana sampai dengan UTS. Nah, kita mulai dari pertemuan pertama. Yang kita bahas adalah tentang kontrak kuliah, yakni yang sedang kita jalankan saat ini. Di bagian ini saya menjelaskan tentang gambaran besar perkuliahan pemrograman jaringan. Lalu pada pertemuan kedua atau minggu kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar TCP/IP. Kita tahu bersama ya bahwa perkuliahan yang akan kita lakukan adalah pemrograman yang memanfaatkan teknologi jaringan, sehingga sebagai dasar atau sebagai fondasi dari pemrograman yang akan kita lakukan, tentunya kalian harus memahami dengan betul dasar-dasar TCP/IP. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang pengenalan pemrograman Python. Ya, mohon maaf saya salah ketik, kurang huruf H. Nah, bahasa yang saya gunakan memang bahasa Python ya, karena di Python ini cukup fleksibel dan banyak sekali pustaka-pustaka atau library yang mendukung untuk jaringan. Namun kalian juga bisa misalkan ingin berimprovisasi menggunakan bahasa pemrograman lainnya, karena pada perkuliahan ini kita sebenarnya secara esensi tidak mematok ya, tidak menetapkan harus menggunakan Python ataukah tidak. Jadi saya menggunakan Python adalah sebagai salah satu contoh saja. Lalu di pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang Python for networking, yakni bagaimana kita memulai sebuah proyek aplikasi pemrograman ya dengan menggunakan bahasa Python yang bekerja di dalam jaringan. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang HTTP client ya. HTTP client atau paling sederhananya ya, secara sederhana adalah kita akan memanfaatkan Python itu sebagai web browser, sehingga dari Python kita bisa membaca payload atau isi dari request HTTP.
Lalu setelah HTTP client, kita akan menuju ke API XML atau Application Programming Interface yang memanfaatkan teknologi XML atau Extensible Markup Language ya. Di pertemuan selanjutnya, yakni ketujuh, kita tetap membahas tentang API tetapi yang berformat JSON. Jadi di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini kita akan membuat sebuah API sederhana ya, yang nanti API tersebut bisa diakses ya oleh aplikasi lain ya. Kita akan mencoba membuat sebuah API yang mungkin mengakses dari provider yang sudah ada. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan lanjutkan dengan UTS. Ini adalah rencana perkuliahan untuk paruh semester awal. Pada paruh semester akhir atau pasca UTS ya, kita akan lanjutkan dengan email client. Jadi dengan menggunakan Python kita akan mencoba untuk mengirim email ya, atau mungkin membaca inbox ya dari email kita. Kalian tahu bahwa selama ini email itu biasanya kita baca dari web browser ya. Kali ini kita akan coba membaca email dengan menggunakan Python ya. Lalu yang ke-10 adalah memanfaatkan teknik remote ya dengan menggunakan Python ya. Kita akan menulis sebuah program yang bisa melakukan fungsi-fungsi remote terhadap komputer lain melalui jaringan. Lalu yang ke-11 yakni mengenai pembuatan aplikasi atau program yang bisa mentransfer file melalui jaringan. Di pertemuan ke-12 ya, kita akan membahas tentang manajemen jaringan via programming. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba untuk memanage jaringan tetapi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada pertemuan ke-13 kita akan melanjutkan dengan GeoIP dan DNS ya, untuk mendeteksi lokasi IP itu berada di mana dan juga pengaturan DNS. Lalu di pertemuan ke-14 dan ke-15 masing-masing kita akan membahas tentang client socket dan server socket ya. Seharusnya ini server socket atau socket client, socket server ya. Maaf, socket server. Saya salah ketik di sini ya. Lalu di akhir kita akan lanjutkan dengan penutupan, yakni ujian akhir semester. Ini untuk rencana perkuliahan atau topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, berikutnya ini adalah penilaian yang akan saya gunakan ya. Mungkin agak berbeda jauh dengan penilaian sebelumnya. Jadi saya menggunakan format UTS 20%, UAS 20%, dan sisanya adalah aktivitas daring ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena pada perkuliahan sebelumnya ternyata mahasiswa atau peserta lebih fokus pada mengikuti UTS dan UAS tanpa mengikuti perkuliahan atau mengikuti prosesnya. Hal inilah yang mendorong saya untuk merubah format penilaian, karena saya tidak ingin Anda di dalam perkuliahan lulus hanya dengan sekedar mengikuti UTS dan UAS ya. Artinya Anda perlu sebuah proses keseluruhan yang utuh ya. Oleh karena itu aktivitas daring di sini saya berikan porsi 60% ya. 60% itu terdiri dari completion. Completion itu adalah keterlibatan Anda di dalam mengikuti activity atau materi-materi yang ada di dalam SPADA. Lalu kuis, keterlibatan Anda di dalam mengikuti kuis atau mengerjakan kuis. Lalu tugas dan juga partisipasi dan keaktifan. Ini bisa saya lihat dari forum-forum atau mungkin diskusi-diskusi ya, diskusi-diskusi atau mungkin melalui WA group. Nah,
Sehingga saya berharap bahwa every game is final, ya. Seperti kalau kita melihat kompetisi sepak bola, ya, bahwa setiap game, ya, itu seolah-olah menentukan kemenangan sebuah tim di akhir musim. Jadi kita tidak menggunakan cara yang instan untuk perkuliahan kita, ya. Saya harap kita bisa mengikuti proses, karena sebenarnya yang indah itu adalah di prosesnya, ya, bukan di bagian akhirnya. Saya sangat yakin bahwa ketika Anda mengikuti proses itu dengan baik, besar kemungkinan Anda bisa melalui atau Anda bisa lulus mata kuliah ini dengan baik, ya. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, selama perkuliahan pemrograman jaringan ini. Yang pertama, ya, saya memiliki komitmen, ya, bahwa setiap activity atau materi itu selalu memiliki batas waktu, baik itu materi, tugas, kuis, ya, minimal 6 hari, minimal 6 hari. Hal ini saya terapkan mengingat tidak semua kawan-kawan ini memiliki akses internet yang memadai, sehingga saya berikan waktu minimal 6 hari. Saya sangat yakin tidak mungkin di dalam waktu 6 hari ini Anda sama sekali tidak memiliki akses internet, ya. Setidak-tidaknya dalam 6 hari itu ada 1 hari, ya, bagi Anda untuk mengecek, ya, atau mengikuti seluruh aktivitas di dalam Spada. Sebenarnya di semester sebelumnya saya sudah menerapkan aturan ini, ya. Aturan ini sudah saya terapkan. Jadi Anda yang beraktivitas lebih dari 1 minggu itu tentunya completionnya tidak terhitung, ya. Minimal 6 hari, tetapi mungkin bila tugas yang saya berikan ini terlalu sulit atau terlalu kompleks, bisa jadi sampai 2 minggu, ya. Jadi minimalnya 6 hari. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan, ya, bahwa jangan menggunakan cara instan untuk mengerjakan tugas, ya. Contohnya apa? Pada saat saya memberikan tugas, Anda mengcopy paste tugas Anda ke Google, lalu hasil dari pencarian Google itu Anda copy paste lagi sebagai jawaban, ya. Saya tidak melarang Anda menggunakan Google. Anda boleh menggunakan Google sebagai bahan kajian atau referensi, tetapi tentunya dari Google itu harus Anda pahami dulu, Anda pelajari dulu, lalu Anda tulis dengan bahasa Anda, ya, disesuaikan dengan tugasnya dan juga kebutuhan Anda, ya. Bukan berarti bahwa apa yang kita dapat dari Google langsung begitu saja kita paste, ya. Harus ada proses berpikir, karena proses berpikir itulah sebenarnya yang saya nilai dari Anda. Lalu yang ketiga, ya, terkait dengan revisi nilai. Revisi nilai ini akan saya berikan bila mana saat saya melakukan perhitungan nilai ternyata terdapat kesalahan-kesalahan, ya. Saya sudah menerapkan penilaian berdasarkan data sejak pandemi ini, ya, sehingga data-data aktivitas Anda itu tercatat, apalagi saat menggunakan Spada semua completion itu tercatat, ya, sehingga saya tidak mungkin untuk dalam tanda petik tidak meluluskan Anda sementara data di Spada itu sebenarnya sudah baik nilainya, ya. Sehingga bila Anda melakukan revisi nilai, maka sebelum merevisi siapkan data-data Anda, ya. Jangan melakukan revisi nilai yang hanya berdasarkan pada opini Anda. Misalkan, Pak, saya mau merevisi nilai. Kenapa, Mas? Karena saya tidak bisa mengakses internet sama sekali, Pak. Nah, ini kan tidak ada data yang bisa saya gunakan sebagai dasar, ya. Jadi saya bisa merevisi nilai Anda ketika datanya itu ada, ya. Dasar yang saya gunakan sebagai revisi itu ada. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan kontrak kuliah kita. Saya akhiri kontrak kuliah ini
Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.